أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله wassalamu ala ahli baitika tayyibin wa sahabatika al-akramin wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, para jamaah hadirin, hadirat, begitu juga kepada tullabul ilmi yang sedang menuntut ilmu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan renungan kajian kita di bawah naungan Al-Quran. Insyaallah kita akan melanjutkan renungan kita bersama Suratul Mu'minun di seputar ayat-ayat yang pernah kita baca sebelumnya. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wasyukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah, dalam renungan kita bersama surat Al-Mu'minun, kita sampai pada firman Allah mengenai kriteria orang yang beriman yang Allah janjikan dan pastikan untuk meraih keberuntungan, sampai pada firman Allah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sebagian orang beranggapan bahwa ayat ini menunjukkan kepada apa? Kepada orang-orang yang menzakatkan harta mereka semata. Padahal maksud dari ayat ini bukan hanya sebatas itu. Semua amalan yang dapat mensucikan jiwa kita, yang akan memperbaiki amal kita, masuk dalam ayat ini. Oleh karena itu ungkapannya walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka-mereka yang selalu secara dawam melakukan zakat. Artinya melakukan apa? Melakukan upaya untuk betul-betul membersihkan jiwa mereka dengan membersihkan amal mereka. Salat, zakat. Karena dengan salat orang dicegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ibadah siam juga merupakan zakat. Dengan siam, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk menjadi orang yang bertakwa dengan mengendalikan hawa nafsu kita. Berinfak juga merupakan zakat. Artinya apa? Membersihkan jiwa kita dari keserakahan, kerakusan, dan menumbuhkan kecintaan untuk berbuat kebaikan terhadap sesama, yang akan menumbuhkan rasa rahmat di hati kita terhadap sesama saudara kita dan makhluk Allah.
termasuk berhaji ke tanah suci, juga merupakan apa? Merupakan zakat. Dengan orang pergi ke tanah suci memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, warna kulit dan bahasa, keluarga besar umat manusia berkumpul bersama-sama. Pada saat ihram, baik untuk umrah maupun haji, mereka diingatkan akan diri mereka. Di padang Arafat juga Allah perkenalkan mereka akan diri mereka. Juga mengingatkan mereka akan kesatuan keluarga besar umat manusia. Dan seluruh amalan-amalan haji, begitu juga umrah dari mulai tawaf dan sa'inya dengan berpakaian ihram, tujuannya semua untuk mensucikan jiwa kita. Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa pencerahan, juga mensucikan jiwa kita atas dasar ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Berzikir juga zakah. Begitu juga membaca Al-Quran juga merupakan zakat. Karena arti zakat yang sebenarnya bukan berarti infak. Tapi arti zakat, yazku zakatan, artinya bersih, suci, ya, dan tumbuh. Suci dan tumbuh. Begitu jiwa kita disucikan, dibersihkan, maka nilai-nilai kebajikan akan tumbuh dalam jiwa kita. Tapi bila jiwa kita dipenuhi dengan kotoran, maka yang akan berkembang wal'iyadzubillah juga apa? Perbuatan-perbuatan yang kotor, perkataan yang kotor dari jiwa yang kotor. Nah, misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dalam hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak pekerti yang luhur. Jadi Nabi bukan menanam akhlak, ya, tapi Nabi menyiram, memupuk nilai-nilai akhlak yang telah ada dalam jiwa manusia. Nah, Quran menjelaskan misi Nabi, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah mengutus di masyarakat yang ummiyin, yang tidak mengenal pendidikan, hidup dalam kejahiliahan. Artinya bahan baku yang dihadapi Rasul ini kualitasnya amat buruk. Masyarakat yang tenggelam dalam kejahiliahan. Tapi bagaimana Nabi berhasil melakukan perbaikan dan meningkatkan kemanusiaan mereka, seolah-olah mereka baru lahir. Barulah lahir, ya, dan tidak ada hubungan dengan sebelumnya. Apa yang Rasulullah lakukan dalam melakukan perbaikan kehidupan masyarakat Arab yang tenggelam dalam kejahiliahan? Padahal kalau kita lihat kondisi mereka jauh lebih buruk dibandingkan masyarakat yang telah berpendidikan. Yatlu alaihim ayatih. Nabi membacakan ayat-ayat Allah di tengah mereka. Ayat Al-Quran merupakan firman Allah. Ayat-ayat ini mengajak kita untuk bertafakur, merenungkan ayat-ayat Allah di langit, di bumi, di daratan, di lautan, pada hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk ayat Allah dalam diri kita semua yang bertujuan menggugah kesadaran kita. Jadi antara ayat kitab dengan ayat-ayat yang di langit dan di bumi seiring, seirama. Oleh karena itu tidak ada yang mengatakan bahwa Quran bertentangan dengan apa? Dengan sains. Karena apa? Yang menciptakan manusia Allah, yang mengajarkan Quran juga Allah, yang memberikan akal juga Allah. Bagaimana mungkin antara Quran, manusia, dan akal akan saling bertentangan? Tapi karena umat Islamnya tidak membaca Al-Quran, mempelajari agama dengan benar, akhirnya muncul pemahaman-pemahaman yang salah. Lalu mereka menuding bahwa Islam tidak relevan, tidak sesuai dengan akal sehat. Padahal yang salah pemahaman kita. Nah, sebagaimana ajaran Islam datang dari Allah, Quran juga diturunkan oleh Allah. Dia selalu relevan sebagaimana manusia selalu relevan untuk setiap zaman. Kira-kira bagaimana kepada anak-anak kita ini? Seandainya ada orang menawarkan seorang dokter yang ahli, mengatakan, bagaimana kalau kita rubah
ya. Bentuk rupa angga lebih canggih lagi sesuai dengan perkembangan di abad modern. Jantung Anda diganti dengan jantung yang baru. Begitu juga pembuluh darah Anda, otot Anda, syaraf-syarafnya diganti dengan kabel-kabel elektronik. Seperti yang ditayangkan dalam apa? The $6 Million Man kan? Dia punya tubuh hari sekalian digantikan dengan apa? Dengan berbagai macam peralatan-peralatan canggih yang bisa membuat dia berlari cepat. Ini merupakan sebuah khayalan. Kira-kira ada yang mau enggak? Orang mengatakan mata Anda sudah enggak relevan. Seharusnya satu di belakang, satu di depan. Kira-kira mau enggak? Sekarang kalau gigi kita dalam keadaan rusak, dokter gigi yang bagaimanapun canggihnya tidak mampu untuk menggantikan gigi yang serupa dengan gigi kita. Kalau jantung kita mengalami kerusakan, dia tidak mampu untuk menggantikan jantung yang serupa dengan jantung kita. Dia harus mengambil dari jantung orang lain. Kalau kita ingin melakukan bypass ya, pada seorang yang mengalami katakan gangguan pada jantungnya atau penyempitan, diambil dari mana? Pembuluh darah kakinya. Bahkan sampai saat ini, manusia tidak mampu memproduksi darah seperti darah manusia. Tetap aja harus mengambil darah yang berasal dari tubuh manusia. Jadi manusianya relevan untuk setiap zaman, begitu juga Qur'annya. Nah, pemahaman manusia ini yang terkadang kondisional, dibatasi oleh batas waktu dan terus berkembang. Jadi kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini bahwa Allah yang mengutus nabinya di tengah masyarakat yang primitif, tidak berpendidikan, tidak mengenal baca maupun tulis, seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat Allah di tengah mereka. Tujuan membacakan ayat Allah, tujuan mendidik mereka bukan hanya untuk menjadi ilmuwan, tapi wa yuzakkihim, tujuannya dari pencerahan meningkat kepada pensucian. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Dari masyarakat jahiliyah mengenal arti hikmah dan kebijaksanaan dalam hidup. Hanya dalam waktu 23 tahun Nabi melahirkan satu umat yang tadinya jahiliyah menjadi umat terdepan, membawa nur dan rahmat di tengah-tengah umat manusia. Oleh karena itu ketika dua utusan panglima kaum muslimin datang ke hadapan Kisra, diutus oleh panglima perang kaum muslimin ya, untuk menyampaikan surat mereka ke hadapan Kisra, itu penguasa Persia pada saat tersebut. Kalau Mesir gelarnya dulu Fir'aun atau Ramses, kalau Persia pada saat itu Kisra, kalau Rom Kaisar, kalau Yaman dulu dikenal dengan Tubba, zamannya Tababi'ah. Dua orang ini dengan pakaian sederhana, tanpa menggunakan alas kaki. Dulu sebelum Islam, ketika mereka masuk ke dalam istana Kisra, mereka dengan apa? Merayap, kemudian sujud di hadapan Kisra. Tapi dua orang ini yang pakai pakaian sederhana, tanpa alas kaki, masuk ke istana Kisra dengan perhiasan yang luar biasa, dengan tegap. Sampai di hadapan Kisra, terkejut. Karena yang biasanya dulu mereka sujud, sekarang mereka tidak sujud, menegapkan badan mereka. Orang ini mengucapkan salam pada raja. Kemudian si raja bertanya melalui penterjemahnya, tanyakan pada dua orang ini, untuk apa mereka datang? Kalau mereka butuh sandang, pangan, papan, kami akan kirimkan untuk mereka, silahkan bawa pasukan mereka kembali. Dalam benak Kisra, ya, seorang yang materialistis, ya, yang dikuasai oleh apa? Oleh materi, di mana pandangan hidupnya semua serba materi. Tujuan mereka membawa pasukan ini karena mereka lapar, karena butuh pakaian, karena butuh sesuatu ya, yang dapat mensejahterakan mereka. Silahkan kalian kembali, kami akan bawakan dan kirimkan buat mereka. Dua orang ini dengan penuh kepercayaan
Laisa lihadza wala lidzaka ji'naka ayyuhal malik. Bukan untuk ini atau itu kami datang ke hadapanmu wahai raja. Innama ji'nak, tapi kami datang linukhrijaka wa nukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati khaliqil ibad. Tapi kami datang ini membawa anugerah untuk mengeluarkan kamu, bayangkan coba, dan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dua orang yang miskin tanpa alas kaki mau menggurui Kisra, padahal dulu mereka sujud di hadapan Kisra. Kami datang membawa anugerah dan bingkisan buat kamu untuk mengeluarkan kamu dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap Allah. Min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah, dari wawasan duniawi yang sempit menuju wawasan dunia dan akhiratnya. Kemudian wa min jawril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama yang bermacam-macam yang membagi manusia kepada kasta dan kelas-kelas menuju keadilan Islam. Kisra ketika mendengarkan dua Arab ini yang datang dari wilayah pedalaman, dia menganggap ini penghinaan buat dirinya. Kalau bukan karena utusan mereka bunuh. Lalu Kisra mengatakan, usir dua orang ini dan bawa dua kantong tanah, masing-masing memikul tanah, pulang ke tengah ke tengah kaumnya. Ketika dua orang tersebut masing-masing diberikan kantong tanah, dia ambil kantong tersebut, dipikul di atas pundaknya. Dua-duanya berbicara Kisra telah menyerahkan tanah negerinya untuk kami dengan kedua tangannya. Subhanallah, terjadi ya, apa yang dikabarkan. Ternyata kerajaan Persia hancur runtuh, berganti dengan peradaban Islam yang penuh dengan keadilan. Padahal tadinya masyarakat yang primitif. Nah, coba bayangkan kalau antum ini ya, mendapatkan pencerahan Al-Quran, ya, kemudian mensucikan jiwa dan amal kita dengan Al-Quran, kita bangkit di tengah-tengah umat manusia dalam waktu relatif singkat, kita bisa menyusul bangsa-bangsa yang maju. Asal kita disatukan dengan Al-Quran. Tapi kalau jiwa kita dikuasai oleh hubbud dunia, nafsu angkara murka, ambisi menjadikan agama sebagai kendaraan untuk dunia kita, jangan harap pernah kita akan mengalami kemajuan atau meraih kemuliaan yang Allah janjikan. Jadi dialah yang membacakan ayat-ayat Allah di tengah masyarakat ummiyin, kemudian mensucikan mereka melalui pencerahan yang datang dari ayat-ayat Allah dan akhlak serta pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari orang yang tidak mengenal baca dan tulis, Allah mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jaraknya begitu dekat antara masa-masa mereka jahiliyah dengan masa-masa pencerahan. Sedangkan kita di Indonesia sudah berapa lama kita menjadi orang Islam. Tapi ternyata umat Islam tidak punya peran yang baik. Di arena politik, umat Islam hanya sebagai alat. Mirip dengan bola yang diperebutkan oleh dua kesebelasan. Diburu ke sana, diburu kemari, tendang sana, tendang sini, selesai permainan, bolanya dibuang dalam keranjang. Pada saat kampanye umat Islam dilibatkan, betul tidak? Ulama-ulama juga diperalat, dibayar untuk berkampanye. Demi calon A dan calon B, sedangkan calon-calonnya berjanji dengan janji-janji yang indah. Begitu mereka berkuasa, umat Islam tidak akan punya peran apa-apa. Kenapa? Karena mereka yang menempatkan diri mereka sebagai sebagai orang-orang rendahan dan alat-alat yang tidak memiliki kepribadian sama sekali. Kalau mereka punya kepribadian, keimanan, dua orang tadi datang ke hadapan Kisra dengan wibawa dan kegagahan. Nah, kita ingin anak-anak kita semua ini menjadi orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang punya kepribadian dan tidak pernah sama sekali merasa minder di hadapan siapapun juga. Oleh karena itu Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saya ingin membawakan pengalaman pribadi.
membawakan pengalaman pribadi. Pada saat saya di Mesir, kurang lebih pelajar Indonesia jumlahnya mungkin sekitar 500 orang. Kalau sekarang sudah 7.000 lebih. Orang-orang Indonesia ini kan punya kelebihan, juga punya kekurangan. Kelebihannya santun dan baik dibandingkan orang-orang Afrika, orang-orang yang datang dari wilayah Asia Tengah seperti Kazakhstan, ya. Dibandingkan juga dengan orang-orang Arab, yang paling rapi orang Indonesia. Tapi dalam waktu yang sama punya penyakit minder. Kalau mereka punya watak santun tapi jauh dari keminderan, bisa dibayangkan coba Islam kalau mereka yang bawakan betapa indahnya. Nah, orang-orang Indonesia kalau masuk ke kelas, kebetulan masuk di SMA, Al-Azhar, atau masuk di kuliah, selalu kalau masuk buka pintu, Assalamualaikum, nudukin kepalanya. Si guru bilang, irfa sadrak, angkat dada kamu. Dia masuk lagi, Assalamualaikum, nundukin juga kepalanya. Disuruh balik lagi, irfa sadrak. Maksud supaya apa? Supaya jadi orang yang tegar, berani. Kenapa harus nunduk begitu? Kenapa? Akhirnya hadirin sekalian, orang-orang kita sebelum masuk kelas selalu belajar menegakkan dirinya. Dia belajar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu masuk, masih nunduk juga hadirin sekalian. Kenapa? Karena kebiasaan yang ditanamkan. Oleh karena itu, para tokoh di Australia yang mempersiapkan pendidikan buat anak-anak, mereka mengatakan bahwa pendidikan kami itu mengutamakan karakter. Oleh karena itu, mendidik anak kita untuk bisa berbaris dengan baik lebih baik daripada menguasai matematik. Kalau matematik hanya sekejap, tapi kalau melatih karakter untuk bisa baris menghargai orang lain, ya, dan mengalah dari orang lain, ini gak gampang. Begitu juga untuk mengangkat dada itu gak gampang. Jadi akhirnya banyak orang-orang kita itu berlatih di luar sebelum masuk sekolah untuk menegakkan dadanya. Sampai saya punya teman, saya nggak sebutkan namanya, dia belajar di Mesir sampai LC, Bachelor. Bertahun-tahun lama dia belajar. Dia mengatakan pelajaran yang paling baik, ya, yang saya dapatkan dari Mesir bukan lesson ini, bukan pengetahuan agama. Saya bisa dapatkan juga di Indonesia. Tapi pelajaran yang saya dapatkan yaitu apa? Keberanian dan menegakkan dada, bukan karena sombong. Begitu saya pulang ke Indonesia, saya masuk ke kantor perintah, bahkan masuk ke kantor menteri. Ketika saya buka pintu, Assalamualaikum, menterinya yang bangun. Bukan saya, menterinya yang bangun, hadis sekalian. Nah, mempelajari bagaimana kita menegakkan dada kita, bukan karena sombong. Pada saat kita bertawadhu di hadapan orang tua kita, di hadapan orang yang lebih tua, bukan karena minder, tapi karena akhlak dan pekerti yang luhur. Karena kalau kita santun tapi kita minder, bagaimana mungkin kita akan maju? Beberapa rekan kita hadirin sekalian membawa pengusaha Indonesia datang ke Irak. Datang ke Irak. Orang Indonesia ini bahasa Inggrisnya lebih bagus, pengetahuannya lebih luas, ya. Dibandingkan orang Malaysia, orang kita lebih baik dari sisi bahasa, pengetahuan. Bahkan di Petronas yang duduk sebagai apa? Para ahli orang kita. Tapi yang tampil ke depan orang Malaysia. Kenapa? Orang Malaysia lebih berani. Jadi waktu perwakilan Indonesia sama perwakilan Malaysia bertemu di hadapan pejabat di Irak, yang tampil berani bicara orang Malaysia. Orang Indonesia yang berilmu ini, subhanallah, kenapa merasa minder? Nah, ini pelajaran buat kita semua, anak-anak kita, ya, betul-betul harus mempelajari, memahami makarimul akhlak yang sebenarnya. Bukan perasaan minder, bukan perasaan merasa dirinya rendah, tidak. Kita semua manusia yang diciptakan oleh Allah dari asal usul yang sama. Kemuliaan manusia di mata Allah, imannya, takwanya, dan akhlaknya. Jadi pada saat kita bertawadhu bukan karena minder, tapi karena mengikuti akhlak Nabi kita. Pada saat kita menegakkan dada, menunjukkan kepribadian kita. Nah, kalau orang Islam, ulama-ulamanya di hadapan pejabat, di hadapan konglomerat, ya, bersikap tegas, ya,
tidak merasa minder, mereka tidak akan berani memperalat kita. Di Libanon hari ini sekalian dan di Suriah, ada satu tokoh, dia beroperasi di Libanon dan di Suriah. Di Libanon saja hari ini sekalian, tiap bulan dia mengeluarkan jutaan dolar. Jutaan dolar. Dia punya mabarat, tempat-tempat untuk memberikan bantuan. Orang yang sekolah atau orang-orang yang terlantar datang mengadu padanya, melaporkan kondisinya, diberikan ada yang $200 satu keluarga, ada yang diberikan untuk sewa rumahnya. Begitu juga di Suriah. Dari mana uangnya? Uangnya bukan dari dia, dari para konglomerat yang menjadi pengikutnya. Tahu nggak hari sekalian? Kalau mereka datang ke hadapan ulama ini, si ulama tidak merendah. Mereka justru yang di hadapan ulama ini duduk dengan penuh kepatuhan. Mereka menyerahkan infak mereka untuk perjuangan. Si ulama tidak pergunakan untuk dirinya. Kenapa dia harus merasa rendah di hadapan mereka? Dan lembaganya transparan, semua orang bisa lihat. Allah kasih subhanallah, dengan sebab dia mampu untuk membiayai pasukan berhadapan dengan Israel di Libanon. Mampu untuk membiayai orang-orang yang menjadi korban perang. Ketika saya berangkat ke Libanon bersama Mercy, peperangan baru saja usai. Kita berangkat menuju ke selatan dan Beirut. Ternyata sampai di Beirut, tahu-tahu gedung-gedung yang habis hari ini sekalian mengalami kehancuran karena bom sedang dihancurkan. Kemudian batu-batunya sisa penghancurannya mereka gunakan untuk membuat dam di tepi pantai. Mereka bangun kembali. Ketika hari ini sekalian PBB, dunia Arab masih berbicara untuk mengumpulkan dana memberikan bantuan pada keluarga korban, mereka mengumumkan bahwa setiap orang yang kena menjadi korban masing-masing diberikan $10.000 untuk sewa rumah pada musim dingin dan makan mereka. Rumah yang hancur dihancurkan kembali, dibangun diserahkan kepada mereka. Membuat dunia terkejut. Ini bukan negara, bukan juga persekutuan beberapa negara, tapi orang-orang yang diberikan kepercayaan amanat diberikan juga kepercayaan. Oleh karena itu orang-orang berdatangan dari Mesir, dari berbagai macam negara Arab, menginfakkan harta mereka kepada lembaga tersebut. Nah, kita ingin ulama-ulama kita terhormat, bukan berceramah terima amplop, kemudian dia buka amplopnya, masa segini? Penyanyi aja terima lebih besar, masa terima segini? Dibandingkan dia dengan penyanyi hari sekalian. Ini kejadian di Mesir. Seorang qari Quran membaca Al-Quran dalam satu acara, selesai diberikan kalau nggak salah 1.000 pon. Dia buka, masa ente kasih anak 1.000 pon? Penyanyi ente kasihkan 10.000 pon. Dia bandingkan dirinya dengan penyanyi. Ini memalukan luar biasa ulama, walaupun hanya makan sederhana, tapi jiwa mereka terhormat karena iman mengajarkan dia menjadi orang-orang terhormat. Tapi kalau kita sudah kehilangan moral kita, kehilangan akhlak kita, kepribadian kita, walaupun kita kaya raya tidak akan berguna. Kita akan menjadi alat, dipermainkan oleh pejabat, oleh penguasa, disuruh ke sana, disuruh kemari, menjilat ke atas, menindas ke bawah. Tapi Islam mengajarkan kita memuliakan orang yang di bawah, kemudian berlaku tetap dengan hormat, tapi beradab di hadapan orang-orang yang di atas. Oleh karena itu, bila dimuliakan oleh Allah, pemuka Quraisy yang beriman direndahkan duduk sejajar tanpa ada sedikit pun apa? Tanpa ada sedikit pun perbedaan. Dengan ini Nabi berhasil mengangkat martabat umatnya. Bila tidak merasa lagi sebagai mantan budak, Abbas, Abu Bakar, Umar, Uthman tidak merasa sebagai pemuka Quraisy, tapi innamal mu'minuna ikhwah. Nah, ini yang kita ingin bangun di antara kita. Oleh karena itu Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang berhasil mensucikan dirinya, lalu dia berzikir menyebut nama Tuhannya, kemudian dia salat. Dia hanya ruku, hanya sujud di hadapan Tuhannya. Sujudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula rukunya. Tapi terhadap sesama saudaranya, baik dia miskin, dia kaya, dia di bawah maupun di atas, yang di atas tidak akan merendahkan yang di bawah tidak akan menjunjung, menyanjung yang di atas,
tapi mereka hidup betul-betul merasakan kesetaraan dan persaudaraan dalam iman. Jadi walladzina hum lizzakati fa'ilun bukan hanya sekedar berinfak. Karena pada saat ayat ini turun, ya, pada saat itu zakat belum dikumpulkan. Baru setelah hijrah ke Madinah, zakat dikumpulkan secara sistematis, sedangkan di Mekah masing-masing berinfak dengan apa? Keikhlasannya. Tapi justru sewaktu di Mekah, mereka menginfakkan harta mereka untuk membebaskan saudara mereka dari perbudakan. Mereka berinfak untuk perjuangan tanpa perhitungan. Karena mereka betul-betul telah menemukan cahaya hidup mereka. Mereka tidak ingin kembali ke dalam kegelapan. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak ingin menjadikan kita sebagai budak, sebagai alat bagi orang lain. Tapi Islam ingin menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah. Kemudian terhadap sesama saudara kita, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang saling mengasihi. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Sebagai penutup, Nabi menggambarkan keadaan umatnya ini dalam kerjasama mereka, gotong royong mereka, dan saling menjaga mereka, bagaikan penumpang-penumpang yang menumpangi sebuah bahtera. Satu rombongan tinggal di tingkat bawah, satu lagi rombongan tinggal di tingkat atas. Yang di tingkat bawah, karena kan zaman dulu kan, kalau ingin ambil air, harus naik ke atas untuk mengambil air. Akhirnya lama-kelamaan mereka mengatakan, kalau terus-menerus seperti ini, kita akan mengganggu yang di atas, juga ini merupakan pekerjaan yang berat. Alangkah baiknya untuk mengambil air dengan mudah kalau kita bolongi perahu. Kalau yang di atas, atau teman-teman yang di bawah, membiarkan sebahagian membolongi perahu untuk mendapatkan air, kira-kira tenggelam rame-rame enggak? Oleh karena itu, kita nggak bisa bilang apa, ini urusan masing-masing. Nafsi-nafsi tidak, urusan kamu berkaitan dengan kita semua. Maka jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak lingkungan, dapat menimbulkan kebencian, permusuhan, tapi kita harus saling mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, kita berharap insyaallah pelajar-pelajar di Insan Mandiri ini keluar dari sekolah ini bukan hanya bawa ijazah dengan nilai tertinggi, yang di IPS maupun yang di apa, yang di IPA mendapatkan nilai tertinggi, di wisuda dengan pakaian yang menunjukkan kebanggaan. Semua ini hanya apa? Kertas. Semua hanya kertas. Tapi kita ingin antum-antum keluar dari sekolah ini memiliki jiwa pemimpin yang penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan. Hingga bisa diberikan amanat, menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya, bukan seperti mereka yang tamat dari Harvard, yang tamat dari Amerika, begitu pulang ke tanah air, mereka berdasi, berjas, ya. Kemudian mereka menjadi beban buat rakyat dan bangsa. Hidup bagikan benalu menyusahkan rakyat, di saat diangkat menjadi pemimpin, korupsi sana, korupsi sini. Kita ingin bukan memproduksi koruptor, pengkhianat, tapi melahirkan orang-orang yang bijak, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira berminat nggak hadis sekalian? Betapa indahnya kalau seandainya kita jumpai anak-anak kita ini. Sekarang kita nggak tahu siapa yang tahu Bapak SBY bakal jadi presiden. Waktu sekolah juga seperti antum, mungkin di kampung ya, dalam kondisi yang lebih apa? Lebih rendah. Kita nggak tahu siapa nih yang bakal jadi presiden akan datang. Mungkin salah satu antum nanti yang jadi menteri-menteri, yang jadi wakil rakyat. Kalau antum bisa bekerja sama, sebahagian menjadi apa? Presiden, jadi menteri, jadi wakil presiden, jadi wakil rakyat, betapa indahnya. Mungkin orang mengatakan bahwa ini berkhayal. Kalau Allah kehendaki mudah terjadi. Yang penting persiapkan diri kita untuk menjadi manusia yang mulia, yang mensucikan jiwanya, bekerja sama dalam kebajikan, menegakkan keadilan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kita biasakan diri kita dalam keadaan demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, mengampuni dosa kita,
membantu para guru juga untuk bekerja dengan ikhlas dan tulus berjuang di jalan Allah, hingga mereka menjadi mujahid bukan hanya sekedar sebagai guru bayaran, tapi orang-orang yang mengabdikan hidup mereka di jalan Allah. Dan kita doakan agar Allah berikan mereka rezeki yang luas, anak-anak yang soleh, menjadi pejuang-pejuang yang berkumpul bersama Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula antum semua, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.